Pragmatisme merupakan sifat atau ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit dan instan. Orang yang mempunyai sifat pragmatis ini menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan ingin segera tercapai tanpa mau berpikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama. Sehingga kadang hasilnya itu meleset dari tujuan awal. Biasanya sifat ini identik dengan orang yang kurang penyabar dan ambisius. Orang yang ambisius ini selalu melakukan sesuatu atau melakukan perubahan secara cepat. Sehingga tidak heran kalau orang seperti ini mempunyai keinginan yang keras dan tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Tapi, sifat ambisius ini cenderung bersifat ke hal yang negatif. Mereka melakukan segala macam cara untuk mencapai keinginannya. Salah satu contoh kecil pragmatisme mahasiswa yang terjadi di universitas adalah ketidakjujuran akademik. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat klasik yang terjadi dalam dunia pendidikan. Misalnya dalam menempuh ujian, banyak sekali mahasiswa yang berlaku curang dalam ujian seperti membuat contekan-contekan. Mereka menulis ringkasan pelajaran dalam kertas-kertas kecil. Apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, mahasiswa dengan mudahnya mengakses segala macam informasi yang mereka inginkan dari internet. Dengan membawa sebuah handphone yang disertai dengan kecanggihan dalam mengakses informasi. Sehingga mereka dengan mudahnya mendapatkan jawaban yang diinginkan tanpa berpikir secara panjang. Hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan nilai semaksimal mungkin, minimal tidak D. Kepraktisan inilah yang menghambat pemikiran mahasiswa untuk mengeksplorasi pemikirannya. Sehingga mereka tidak lagi berpikiran secara kritis ketika menghadapi sebuah masalah. Dunia pendidikan tidak membenarkan hal tersebut, tapi hal tersebut sudah mengakar dalam diri mahasiswa. Sekalipun mahasiswa tersebut sangat pandai, pasti sekali atau dua kali tentunya pernah menyontek. Hal ini pernah diutarakan oleh seorang aktivis ketika mengkampanyekan anti korupsi dimulai dari diri sendiri. Beliau merupakan salah satu mahasiswa yang tergolong sangat pandai di kalangan universitasnya. Beliau saja sudah mengaku kalau pernah melakukan korupsi dalam ujian, yaitu menyontek. Sehingga tidak dapat dipungkiri kalau dalam jiwa setiap mahasiswa pastinya terdapat sifat pragmatis meskipun presentasinya kecil maupun besar, karena pribadi orang itu berbeda-beda. Sebenarnya, pengawasan dosen penguji ketika ujian, seakan tidak cukup mengamati lipatan-lipatan kertas, yang sengaja dibuat oleh mahasiswa untuk meraih nilai maksimal. Mengkopi sumber-sumber dari buku maupun internet merupakan hal yang sudah biasa dilakukan mahasiswa sekarang ini. Sehingga hal tersebut dapat mengurangi kekritisan pemikiran mahasiswa dalam mengeksplorasi masalah yang dihadapinya. Seperti yang diungkapkan oleh Hendra Sugiantoro, Universitas Karangmalang Yogyakarta, bahwa minimnya perilaku ilmiah tetap tidak bisa digeneralisir pada keseluruhan mahasiswa. Masih terdapat mahasiswa yang memiliki kesadaran moral organis, sehingga tidak berpikir pragmatis dalam mengumpulkan pundi-pundi prestasi akademiknya. Meskipun demikian, adanya pseudo mahasiswa tidak bisa diingkari, dan terkesan bangga mengenakan topengnya. Lebih parah lagi, mahasiswa bertopeng menyelesaikan tugas akhir atau skripsinya melalui The Invisible Hand. Kondisi mahasiswa yang jauh dari etika akademik ini tidak bisa dilepaskan dari faktor eksternal, tuntutan indeks prestasi tinggi. Lagi-lagi pengukuran hasil belajar secara kuantitatif tetap menarik untuk diperdebatkan. Mahasiswa mengikuti perkuliahan hanya untuk mengejar nilai, minimal tidak D, bahkan mengumpulkan tugas-tugas kuliah asal tepat waktu. Tidak dibantah dan mahasiswa berpikir sama bahwa dosen tidak mungkin memeriksa keseluruhan tugas mahasiswa, akibat kesibukannya yang padat.
Mahasiswa memang mendapatkan nilai untuk tidak mengulang di semester depan, tetapi terdapat kemungkinan menihilkan proses ilmiah, seperti membaca literatur, mengakses informasi dan memahami materi kuliah secara komprehensif. Di samping itu, mahasiswa juga memiliki guru virtual. Dalam leksikon Jawa, kata guru diakronimkan dengan ungkapan, digugu lan ditiru. Saat ini televisi relatif dijadikan guru maya mahasiswa. Hampir minim tayangan televisi yang menengahkan aspek-aspek ilmiah serta menyuguhkan etos belajar dan perjuangan di bangku pendidikan formal. Mahasiswa relatif meniru dan mengikuti pesan dari guru virtualnya yang tak terbantahkan memiliki daya pengaruh. Fenomena pragmatisme mahasiswa ini akhirnya justru membuka peluang bagi tumbuhnya jasa penyusunan skripsi. Mendapatkan rupiah melalui lahan ini cukup prospektif sambil terus meninabobokan budaya instan mahasiswa. Namun, adanya bisnis tersebut justru makin merunyamkan dunia perguruan tinggi yang telah tercoreng dengan kebijakan biaya mahalnya. Diperlukan tindakan tegas untuk memperkarakan secara hukum tukang jasa skripsi agar kredibilitas perguruan tinggi dalam mencetak lulusan tetap terjaga. Upaya menghadirkan etika akademik hendaknya terus dilakukan untuk melahirkan lulusan mahasiswa yang memiliki kompetensi ideal. Mahasiswa yang menguasai konsep dan pengetahuan secara luas dan mendalam terkait program studinya, serta memiliki akuntabilitas untuk menampilkan unjuk kerja secara profesional di tanah publik.